Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Jumat yang mulia ini kita masih bertemu dalam acara penentram jiwa yang biasanya disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Syukur, Sarjana Agama. Berhubung beliau tidak bisa hadir pada hari ini dan teman-teman yang lain pada kesibukan, ada yang di sekolah, ustadz-ustadz yang di sekolah. Jadi pada kesempatan ini akan saya cobalah mengisi tausiah penentram jiwa ini untuk pada hari ini, walaupun saya belum bisa dikatakan sebagai seorang ustadz, tapi alhamdulillah kita cobalah pada kesempatan ini untuk mengisi tausiah agama ini. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kepada kita umat Islam di seluruh dunia, di seluruh alam, bahwasanya contoh, panutan, idola yang terbaik itu adalah Rasulullah Muhammad SAW, seorang manusia yang diutus Allah ke muka bumi ini sebagai penyampai agama Islam, sampai kita umat yang pada saat ini dikatakan umat akhir zaman. Kenapa dikatakan umat akhir zaman? Karena setelah baginda Rasulullah SAW tidak ada lagi nabi setelah beliau. Jadi makanya para umat nabi terdahulu itu merasa iri melihat kita umat Nabi Muhammad SAW yang dikatakan umat yang terbaik, umat di akhir zaman, insyaallah. Di sini saya bernama Wan Sulung Ismail Butar-Butar, menggantikan posisi penceramah pada hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Syukur, Sarjana Agama, yang tidak dapat berhadir. Jadi insyaallah saya yang akan mengisi tausiah pada kesempatan ini. Para pendengar radio STBR di mana saja berada, yang berada di frekuensi 92,2 MHz, Radio Suara Tanjung Balai Berjaya, semoga para pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kami di studio radio ini. Jadi kita buka saja acara ini dengan membaca ayat Al-Quran, surah Yunus, surah ke-10 ayat ke-58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa sifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Dikatakan dalam Al-Quran ini bahwasanya Al-Quran ini langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat Islam. Diturunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW setelah kitab-kitab sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Maka penyempurna seluruh kitab itu adalah Al-Quran. Di dalam ayat Yunus tadi, surah Yunus tadi, ayat ke-58, Allah menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini sebagai obat, sebagai petunjuk
As-Sifa. As-Sifa itu obat. Obat bagi penyakit hati, penyakit yang ada di dalam dada. Makanya ketika kita terbentur dengan kehidupan ini, baik tentang ekonomi, saudara, teman, segala macam problem yang kita hadapi dalam hidup ini, maka untuk menenteramkan hati kita sebenarnya, kita harus kembali kepada Al-Quran. Kita kembali kepada Al-Quran, bahwasanya jelas di dalam surah Yunus tadi, surah 10 ayat ke-58 itu, Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai obat. Makanya ketika kita sudah mengalami sesuatu hal yang menurut kita tak baik, itu kita kembali kepada Al-Quran. Berwuduklah kita, baca Al-Quran, insya Allah segala problem hati kita yang sedang gundah gulana, bahasa sekarang ini adalah lagi galau, bete, ya insya Allah bisa tersembuhi dengan kita membaca Al-Quran. Makanya dijelaskan dalam ayat ini bahwasanya Al-Quran ini adalah sebagai obat, as-sifa. Jadi kepada pendengar radio STBR di mana saja pun berada, insya Allah, walaupun seluruh problem hidup ini sudah tak tertahankan kepala kita lagi memikirkannya, hati kita galau, risau, gundah gulana, maka bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, insya Allah hati kita akan tenang. Jadi kepada pendengar radio STBR yang setia di mana saja berada, ini sekelumit tentang Al-Quran. Maka pedoman hidup kita ini hanya dua. Umat Islam itu pedoman hidupnya hanya dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita berpegang teguh kepada kedua hal ini, maka hidup kita akan selamat di dunia dan akhirat, insyaallah. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang Islam yang selalu dekat dengan Al-Quran setiap harinya, selalu mencintai Al-Quran, selalu mempelajari Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Makanya dalam belajar membaca Al-Quran ini dan memahami isi kandungan Al-Quran ini, kita tidak harus berhenti ketika kita masih anak-anak, beranjak dewasa, tetapi kita dituntut untuk mempelajari Al-Quran ini sampai kita dewasa, bahkan sampai kita dihantarkan ke pusara kita yang terakhir. Itulah baru berhenti belajar tentang Al-Quran dan seluruh syariat Islam yang ada di dunia ini. Makanya usahakanlah setiap hari kita membaca Al-Quran, mempelajari makhraj hurufnya, mempelajari di mana kita harus berhenti membacanya, di mana harus diteruskan. Yang penting makhraj hurufnya, jangan lari nanti bacaan kita daripada maknanya, insyaallah. Jadi setiap hari bukalah Al-Quran. Terkadang kita umat Islam ini semuanya punya Al-Quran di rumah masing-masing, semuanya punya, insyaallah. Akan tetapi kadang-kadang Al-Quran ini sebagai pajangan saja, sebagai hiasan dalam lemari, sebagai pokoknya itulah namanya, tidak pernah dibaca, kadang-kadang berdebu, tidak dirawat, hanya sebagai buku biasa saja. Tetapi para pendengar radio STBR di mana saja pun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu mensyafaatkan kita di yaumil akhir nanti adalah Al-Quran. Setelah syafaat Rasulullah SAW,
maka syafaat yang satu lagi adalah Al-Quran. Di yaumil akhir nanti Al-Quran ini akan berbicara. Al-Quran ini akan memaparkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa yang membacanya dan siapa yang memaknainya dan siapa menjalankan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran itu. Al-Quran ini akan memberi syafaat ketika kita tidak lagi bisa berbicara, mulut kita pun tak bisa berbicara. Kita dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu syafaat yang terbaik adalah syafaat Al-Quran. Al-Quran ini akan membela kita di hadapan Allah, bahwasanya dia menyatakan bahwasanya kita ketika di dunia kita mempelajari, membaca Al-Quran, memaknai maknanya, menjalankan apa yang disuruh Al-Quran itu kepada kita di dunia, maka dia akan membela kita kepada Allah. Al-Quran akan menyaksikan kita sebagai hamba yang baik, hamba yang soleh dan soleha. Jadi jangan pernah lari dari Al-Quran, karena disitulah semuanya terdapat perintah Allah, peringatan Allah. Segala sesuatu yang terjadi pada umat-umat sebelum kita, semuanya tercantum di dalam Al-Quran. Selebihnya kita harus berpedoman kepada sunnah Rasulullah SAW. Apa yang diperintahkan Rasul untuk kita kerjakan, amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan dakwah. Sekelumit tentang sunnah Rasul kita bahas sedikit, bahwasanya kita ini adalah diutus Allah ke dunia ini sebagai seorang khalifah, sebagai seorang da'i. Ada kaidah di kalangan aktivis dakwah, ada kaidah ini seperti pernyataan. Mereka mengatakan nahnu qaid qabla sayyid, kami adalah seorang dai sebelum apapun juga. Makanya pekerjaan kita seperti buruh, nelayan, pegawai negeri, pengusaha dan sebagainya, itu adalah sebenarnya pekerjaan sampingan. Pekerjaan utama kita adalah menjadi dai di muka bumi Allah ini. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan Allah bahwasanya tidak kuciptakan jin dan manusia itu hanya untuk mengabdi kepadaku, untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi atas penciptaan kita di dunia ini, kita sebenarnya diciptakan untuk menjadi seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang dai. Para pendengar radio STBR di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh kehidupan kita sebagai seorang lelaki muslim, kita adalah seorang dai. Dan begitu juga dengan wanita muslim, mereka juga seorang daiyah. Yang bagaimana dicontoh-contohkan para istri Rasul, para anak-anak perempuan Rasulullah, para pejuang-pejuang wanita Islam di masa Rasulullah, di zaman jahiliyah. Banyak wanita-wanita yang super, wanita yang kuat mempertahankan agama ini, yang rela habis hartanya seperti istri baginda Rasulullah SAW, Siti Khadijah, seorang janda terkaya di Makkah, menikah dengan Rasulullah. Dan ketika beliau menikah dengan Rasulullah, seluruh hartanya habis, seluruh hartanya habis di jalan Allah untuk mendukung
dakwah Rasulullah SAW, dihabiskan seluruh hartanya. Begitu juga para sahabat Rasulullah, seperti Abu Bakar Siddiq, menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah untuk dakwah, untuk syiar agama Islam. Ketika dia menginfakkan seluruh hartanya, Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa lagi yang tersisa untukmu?" Jadi Abu Bakar menjawab kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, yang tinggal untuk aku hanya dua, kamu ya Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Demikianlah para sahabat berjuang di jalan Allah ini, mengorbankan harta, jiwa, raga, nyawa untuk kepentingan dakwah. Maka ketika kita hidup di zaman umat yang terbaik, kata Rasulullah, nanti umat yang terbaik itu, kamu mau tunjukkan umat yang terbaik itu kepada kamu, kata Rasulullah di zaman para sahabat. Maukah kamu kutunjukkan umat yang terbaik di dunia ini? Para sahabat menjawab, ada yang bilang, "Kami ya Rasulullah." "Naam, bukan." Rasul mengatakan umat yang terbaik itu adalah umat akhir zaman. Umat akhir zaman itu kita inilah. Karena setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi Nabi, maka yang dikatakan Rasul itu adalah kita ini umat akhir zaman, umat yang terbaik. Bagaimana kita bisa menjadi umat yang terbaik? Kita harus mencontoh apa yang diajarkan Rasulullah, apa yang ada di dalam Al-Quran. Ketika kita sudah menjalankan semua itu, bisalah dikatakan kita umat yang terbaik. Jadi Rasul mengatakan umat akhir zaman itulah umat yang terbaik. Ketika mereka tidak kenal dengan saya, kata Rasulullah, ketika mereka tidak pernah hidup dengan saya, berperang dengan saya, berjuang di jalan dakwah ini dengan saya, tetapi mereka mencintai saya walaupun ribuan tahun, ratusan tahun setelah saya meninggal, kata Rasulullah. Makanya kita sangat bersyukur sekali bahwasanya kita hidup di zaman umat akhir zaman yang kata Rasulullah tersebut. Jadi para pendengar radio STBR di mana saja berada, mudah-mudahan kita memang tergolong umat yang terbaik itu, yang selalu menjalankan perintah yang ada di dalam Al-Quran itu, dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahanlah kita bisa jadi umat yang terbaik. Jadi apapun namanya, dihadapkan kita dengan kesibukan dunia, mencari nafkah. Betul, mencari nafkah itu adalah jihad. Menafkahi anak istri adalah jihad di jalan Allah, fisabilillah. Akan tetapi tugas utama kita tadi yaitu sebagai seorang dai, sebagai seorang khalifah. Dikatakan seorang dai itu bukan mesti kita hafal seluruh Al-Quran, bukan mesti kita hafal seluruh hadis, bukan kita bisa seperti Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad, baru kita menjadi seorang dai. Tidak. Jadi dai itu banyak faktor, banyak kesempatan yang bisa kita menjadi dai. Selalu kita berbuat baik, tidak berprasangka buruk dengan orang, tidak selalu pemikiran kita suujon. Kita hilangkan dari hati kita sifat iri, dengki, khianat, dendam.
Maka ketika itu kita lakukan, kita bisalah menjadi seorang dai. Contohnya, kita naik kereta di jalan. Ketika kita naik kereta di jalan, terlihat kitalah seekor anak kucing yang mau menyeberang jalan. Maka yang harus kita lakukan adalah kita berhentikan kereta kita. Nah, kalau di Jawa namanya motor, ya kan. Mana tahu ada orang Jakarta mendengarkan siaran kita ini. Nah, di pikirannya kita kereta itu seperti kereta api. Nah, orang Tanjung Balai dan sekitarnya paham tentang kereta. Jadi kalau di daerah luar sana mereka bilang motor. Maka kita berhentikanlah kereta atau motor kita ini, pinggirkan ke pinggir jalan, kita selamatkanlah anak kucing ini. Itu sudah jadi dakwah juga sama kita. Tinggi lagi kita naik kereta atau motor ini. Nah, kalau di Tanjung Balai kita di daerah jalan apa ini kan macet itu kan Singamaraja, banyak omak-omak pagi yang hendak menyeberang ke Pajak Bengawan. Ketika itu kita lewat, nah, ada ibu-ibu tersenggol becak. Ada ibu-ibu tersenggol becak. Bukan kita pergi, nanti ada orang menolong ibu tuh. Aku ada perlu lagi, anda mau antar anak sekolah lagi pagi nih. Tidak seperti demikian. Ya, seharusnya kita berhentikan kereta kita tolong ibu yang kesenggol becak tadi, ditanya dia mau berobat kemana. Nah, atau kita tolong naikkan ke becak itu supaya diantarkan ke tukang pusuk. Itu sudah dakwah juga. Sudah dakwah bagi kita. Makanya berbuat baiklah sesama manusia, bahkan sesama makhluk Allah yang lainnya, seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Nah, terkadang seperti terhadap binatang sering kita lakukan itu, tanpa kita sadari. Adalah somut api di muka pintu rumah Hawa. Karena pernah digigit ke kaki awak, diambil lah minyak lampu kono apa, disiram lah ini minyak apa ni, somut dibakar. Berapa nyawa yang sudah kita bunuh. Nah, itulah. Jadi ada telepon yang masuk ni. Assalamualaikum. 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 Jadi begitulah, seperti sering kita bakar semut itu, kita siram dengan minyak. Assalamualaikum. Dengan siapa, Pak? Ini Pak Wan Sulung Ismail Butar-Butar. Biasanya Pak Wan Sulung Ismail Butar-Butar di radio STBR. Mana? Acara menjelang Jumat, Pak. Ini nggak seperti ceramah agama. Ini nama siarannya Penenteram Jiwa. Biasanya ini diisi oleh Ustadz Muhammad Syukur Sarjana Agama, teman saya. Berhubung beliau tidak bisa hadir, saya gantikanlah. Begitu, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan saja ceramah ini. Tadi ada telepon masuk, ternyata tidak tentang ini kan. Tadi insya Allah lah, mungkin nanti lain kali Bapak itu menanyakan tentang soal agama. Ya, begitulah kita sebagai manusia yang dhaif ini, tidak luput dari khilaf dan salah. Pada dasarnya kita mempunyai sifat
egois. Seluruh manusia itu pada dasarnya. Terkadang kita tidak terima nasihat orang, tidak mau menerima kata-kata orang yang baik. Udah tahunya hidup, malah kau bilangkan. Kadang-kadang begitu katanya kan. Nah itulah, makanya hidup ini perlu yang dibawa itu hati lah. Hati kita itu harus bersih, hati kita harus bisa menerima bicara orang, bisa menerima pendapat orang. Bukan kita memaksakan pendapat kita, kehendak kita. Hati kita harus dihilangkan dari sifat iri, dengki, khianat, dan sebagainya. Ketika penyakit hati itu hilang semua dari dalam hati kita, insya Allah kita bisa hidup dengan tenang, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Para pendengar radio Suara Tanjung Balai Berjaya STBR di 92,2 MHz, My Inspiration. Ya, ada juga bahasa Inggrisnya sedikit ya kan, My Inspiration. My Inspiration ini kalau diartikan seperti apa ini ya kan, inspirasiku. Ya, mudah-mudahan siaran kita ini yang berjudul penentram jiwa ini bisa menjadi inspirasi juga kepada para pendengar. Apa-apa yang kita sampaikan tadi mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita Islam ini Islam ini nasihat, saling mengingatkan, saling menasihati, watawasau bis-sabr, watawasau bil haq. Jadi sebagai saya pada kesempatan ini menggantikan Ustaz Muhammad Syukur. Mudah-mudahan bisalah diterima para pendengar. Kalaupun ada salah-salah, ya namanya lah kalau bahasa Tanjung Balainya bidan tahojun, tak ada hotan nakah pun jadi begitu. Jadi begitulah kita dalam hidup ini. Kita pedoman kita tadi saya bilang bahwasanya pedoman hidup kita dua, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bagaimana kita hidup. Sebenarnya kita hidup ini tak kalah payah-payah. Kita jalankan saja perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, tinggalkan seluruh larangannya, hiduplah secara kafah. Selamat kita hidup di dunia dan akhirat. Hidup secara kafah ini artinya adalah bahwasanya kita Islam ini semuanya sudah diatur. Maaf cakapnya, masuk WC kita pun ada doanya. Seluruhnya kita diatur. Islam itu agama yang terbaik. Dari mulai yang kotor, yang bersih, semuanya diatur. Mandi kita semua diatur. Kita menikah secara Islam, kita diatur seluruhnya, seluruh aspek kehidupan kita diatur oleh Islam itu dengan baik. Islam itu mudah. Terkadang yang mempersulit Islam itu kita sendiri sebenarnya. Jadi kita berharap ketika kita dinobatkan baginda Rasulullah SAW sebagai umat yang terbaik, maka jadilah umat yang terbaik. Jadilah umat yang menjalankan Al-Quran. Jadilah umat yang menjalankan sunnah Rasulullah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah. Jelas dari dalam Al-Quran itu bahwasanya kata Allah, sangat sedikit umatku yang bersyukur.
sangat sedikit umatku yang bersyukur. Tingkat kesyukuran kita ini tidak sebanding dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat Allah itu begitu banyak. Nikmat napas yang kita hirup, oksigen yang kita hirup ini. Kalau kita lihat di rumah sakit, banyak orang-orang yang dibantu pernapasannya dengan oksigen. Satu tabung itu sampai mungkin ratusan ribu harganya. Jadi bagaimana kalau dia sampai 1 bulan di rumah sakit? Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membantu oksigennya, pernapasannya? Itu satu nikmat saja, nikmat napas. Kalau disuruh kita bayar, seperti saya ini, umur saya sudah 53 tahun. 53 tahun, berapa tabung oksigen yang sudah saya hirup? Kalau mau dibayar, nikmat mata, banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Maka di dalam surah Ar-Rahman, Allah menjelaskan di situ. Ayat ini sampai diulang-ulang. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan, kata Allah. Sampai berulang-ulang ini ayat ini diulang Allah dalam surah Ar-Rahman. Makanya kalau kita hitung-hitung nikmat Allah ini, tidak bisa kita hitung. Kalaupun kita mau menuliskan seluruh nikmat Allah ini, habis seluruh isi sungai dan lautan sebagai tintanya, pohon-pohon kayu sebagai pensilnya, tidak akan bisa dihitung. La tahsuha, kata Allah. Tidak bisa kamu hitung nikmat yang kuberikan kepada kamu. Yang pertama sekali kita nikmat inilah Islam ini. Kita dilahirkan dari keluarga muslim, mak ayah kita, ibu bapak kita orang Islam, muslim dan muslimah. Maka lahirlah anak kita, lahirlah kita sebagai anak orang Islam juga, jadi muslim, yang laki-laki, yang perempuan muslimah. Ini sebenarnya modal dasar kita. Kita sudah secara instan jadi orang Islam. Bagaimana pula kalau kita dilahirkan oleh orang-orang non-muslim, bukan orang Islam? Kita jadi orang yang bukan orang Islam dilahirkan. Sangat kecil kemungkinan kita bisa jadi orang Islam. Bisa dihitung dengan jari orang yang mualaf itu, yang masuk Islam dari agama lain, bisa dihitung. Itu pun kalau memang ada hidayah dari kita yang Islam, yang muslim dan muslimah. Ini harus kita syukuri. Harus kita syukuri benar-benar. Kita tinggal menjalankan perintah agama ini, menjalankan perintah syiar ini, syiar agama Islam ini. Jadi supaya selamatlah hidup kita di dunia dan akhirat. Para pendengar radio Suara Tanjung Berjaya STBR, di mana saja pun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, hidup kita secara orang Islam secara kafah dari seluruh aspek kehidupan kita. Kafah itu menyeluruh, jangan kita Islam separuh-separuh. Ada lagi namanya istilahnya Islam KTP. Ya, kita berharap, kita berharap kepada Allah, kita memang jadi orang Islam yang sebenarnya. Jangan ketika kita menikah baru pakai cara Islam.
ketika keperluan-keperluan lain tentang menikah, lahir anak yang meninggal, baru kita mau bicara Islam. Selebihnya itu kita cara yang lain. Contohnya ketika meninggal dunia kita, kalau doa kita pula ke masjid, dibawa ke masjid, hendak disolatkan. Terkadang yang disolatkan ini semasa hidupnya, walaupun di balik dinding masjid, tak pernah dia ke masjid. Tapi ketika meninggal, dibawa keluarganya ke dalam masjid, disolatkan. Janganlah, mudah-mudahan kita seperti itu. Walaupun jadi kalau bisa, apalagi sebalik dinding rumah kita dengan masjid, maka ketika azan hadirlah kita bersolat yang jamaah. Hadir kita solat jamaah di masjid. Jadi bagi kita laki-laki ini, solat berjamaah 5 waktu di masjid itu wajib. Kalau perempuan tidak pala diwajibkan. Bagi kita kaum laki-laki, bapak-bapak, anak laki-laki, baik yang masih bujangan, yang lajang, kita diwajibkan sholat 5 waktu itu berjamaah di masjid. Bukan tidak bisa kita sholat di rumah, bisa, yaitu sholat sunat. Banyak sholat yang bisa dikerjakan di rumah. Sholat duha kita bisa di rumah. Jam 3 malam bangun kita tahajud, sholat di rumah, bisa, sholat sunat. Tetapi sholat yang 5 waktu itu, yang wajib itu, kalau kita laki-laki, kita bapak-bapak, kita harus sholat di masjid berjamaah. Begitu perintahnya. Jadi meninggalkan sholat ini luar biasa. Nanti yang pertama dihisab itu tentang sholat. Di yaumil mahsyar nanti yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah tentang sholat. Makanya hati-hati dengan sholat kita. Bagi kita kaum laki-laki, kaum bapak, tidak ada halangan untuk sholat, kecuali kaum perempuan, wanita, ibu-ibu, mereka ada waktunya tidak sholat. Tetapi itu pun wajib diqadha, wajib diganti pada hari ketika dia sudah bersih. Kalau perempuan dia datang haid, dia tidak bisa sholat, ada sekitar 1 minggu begitu, ada yang 5 hari. Tapi ketika dia sudah mandi bersih, dia wajib sholat lagi, dan wajib pula mengganti sholat yang ditinggalkannya selama seminggu itu. Nanti kalau tak digantinya cepat, nanti bertambah tahun demi tahun. Wanita ini memang luar biasa. Nanti ketika wanita itu menikah nanti mengandung, itu dia sholatnya pun tak tentu. Apalagi bulan Ramadannya pun puasanya nggak tentu. Bertinggalan sampai dia melahirkan, sampai habis edahnya. Memang luar biasa ini perempuan. Jadi makanya kita harus hormat kepada perempuan, terutama ibu kita. Ibu kita itu adalah seorang wanita, seorang perempuan. Makanya ada sahabat menanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus kupatuhi di dunia ini?" Kata Rasulullah, "Ibumu." Setelah itu, "Ya Rasulullah, siapa lagi?" "Ibumu." Setelah itu, "Ya Rasulullah, siapa lagi?" "Ibumu." Sampai 3 kali. Baru setelah itu, "Ya Rasulullah," baru ayahmu, bapakmu. Makanya tingkat kepatuhan kita kepada ibu kita ini 3 kali disebut Rasulullah. Baru yang keempat kepatuh kepada ayah kita. Jadi begitulah luar biasanya seorang ibu, seorang wanita yang mengandung kita 9 bulan di dalam rahimnya,
Di dalam perutnya kita diandung 9 bulan, dalam kandungan dibawa ke sana kemari, menahankan sakitnya. Ada lagi istilahnya mengidamnya, sholatnya tak tentu, puasanya tak tentu. Makanya luar biasa seorang ibu. Jadi bagi kita yang masih mempunyai ibu dan bapak kita, ya berbaktilah. Berbaktilah kepada mereka. Kalaupun kita tidak bisa membahagiakannya dengan uang dan harta, setidak-tidaknya kita tidak menyusahkan dia. Kita tidak menyusahkan hatinya. Tidak semua kita mampu. Kita sudah berkeluarga, punya anak istri, punya tanggung jawab. Terkadang kita terlalaikan kepada kedua ibu bapak kita. Tak cukup lagi istilahnya duit dan harta kita untuk menolong ibu bapak kita yang sudah tua. Akan tetapi tidaklah hal itu menjadikan kita sebagai anak yang tidak tahu berbakti. Kalaupun kita tidak bisa, seperti saya bilang tadi, kalaupun kita tidak bisa membahagiakan dia dengan harta dan uang, kok bahasa Tanjung Balainya, pinomatlah jangan menyusahkan hatinya kita. Jadi kalaupun yang masih hidup, kalau yang sudah meninggal, hanya doalah. Doa anak yang soleh dan soleha itu yang sampai kepada kedua ibu bapaknya ketika kedua ibu bapaknya sudah meninggal dunia. Doakanlah mereka. Rabbil firli wali walidayya. Setelah selesai sholat, doakan kedua ibu bapak kita. Mudah-mudahan mereka dilapangkan dalam kuburnya dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita selesai sholat, sekurang-kurangnya bagi saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang sudah kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, hanya doalah, bersedekahlah atas nama mereka. Insyaallah itu akan sampai kepada mereka walaupun mereka sudah di dalam kubur. Bagi kita yang orang tuanya masih hidup, seperti saya, kedua orang tua saya masih hidup. Mereka berumur lebih kurang 75 dan 76 tahun. Makanya kalaupun saya tidak bisa membahagiakan mereka dengan harta dan uang, ya banyak cara lain yang kita bisa membahagiakan mereka. Kita datangi mereka setiap hari, tengok keadaannya apakah sakit ataupun sehat. Udah itu kita jangan lagi menjadi pikirannya, tingkah kita jangan lagi yang aneh-aneh. Dinomatlah itu kata bahasa Tanjung Balai. Kalaupun kita tidak bisa membahagiakan, dinomatlah kita jangan menyusahkan kedua orang tua kita. Jadi banyak sekarang kita lihat di masyarakat anak-anak yang durhaka kepada kedua ibu bapaknya, melawan dan sebagainya. Itu kita sangat prihatin sekali. Dan kita sebagai orang tua pun harus sadar juga kenapa anak kita melawan sama kita. Terkadang kesalahan itu dari kita sendiri, dari diri kita sendiri. Kadang tanpa kita sadari kita membuat hal-hal yang tidak baik sehingga anak-anak kita merasa benci dengan kita, sehingga menimbulkan mereka jadi durhaka kepada kita. Makanya agama Islam ini menuntun kita untuk mendidik anak, untuk menjadi ayah yang baik. Di dalam rajan kadang-kadang ada sebagian orang tua itu udah hajan,
pergilah kamu sholat ke masjid. Sementara ayahnya masih minum kopi juga, tak pergi sholat ke masjid. Dipaksakan anak sholat ke masjid. Bagaimana anak mau menjadi anak yang soleh dan soleha? Sementara ayahnya saja memerintah saja yang mau, dia pun tak pergi sholat. Makanya hal ini harus kita sadari, supaya kita jadi orang tua itu benar-benar jadi orang tua yang baik, yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kitalah contoh, kitalah khalifah di rumah tangga kita, kitalah dai di rumah tangga kita. Kitalah mencontohkan bagaimana syariat Islam ini dijalankan di rumah tangga kita. Ketika seluruh rumah tangga orang Islam ini menjalankan ini, maka timbullah masyarakat yang Islami. Masyarakat yang Islami itu timbullah menjadi negara yang Islami, insyaallah. Jadi kita tidak perlu kadang mengkoreksi orang, koreksilah diri sendiri. Banyak kesalahan yang kita perbuat tanpa kita sadari. Kadang sering kita menimpakan kesalahan kita kepada orang lain. Jadi tidak usah demikian. Sebelum kita menimpakan kesalahan kita kepada orang lain, kita introspeksi dirilah. Bahasa agamanya muhasabah. Kenapa aku, apa yang salah kulakukan sehingga orang-orang menyalahkanku? Jangan kita terus menyalahkan orang. Koreksi diri sendiri dulu, introspeksi, muhasabah, baru kita tahu bahwasanya kadang dinasihati orang itu betul yang dibilang mereka, karena kita punya kesalahan yang tidak kita sengaja maupun tanpa kita sadari. Makanya hati kita inilah yang harus diperbaiki, supaya tidak ada dendam, iri, dengki dan sebagainya. Jadi mungkin tausiah kita pada pagi hari ini dipadakan sampai di sini. Mana penyampaian saya tadi yang kurang berkenan di hati para pendengar, saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada pendengar sekalian. Maklumlah, saya ini bukan seorang ustaz, tetapi karena memang amanah yang kita emban di radio ini sudah kita berjanji, kita mengisi Jumat setiap Jumat jam 10 sampai jam 11. Insyaallah saya sudah menggantikan posisi Ustaz Muhammad Syukur tadi. Kalaupun ada yang kurang, yang salah, itu kesalahan saya sendiri. Kalaupun ada yang terbaik yang bisa diambil hikmahnya, itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja ceramah kita pada pagi hari ini, yaitu apa namanya tadi kan, hati, penentram hati. Mudah-mudahan berkenan pada para pendengar sekalian. Jadi kita padakan sampai di sini. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.